kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland ya guys ya. Di konten kali ini Mas Jul akan membahas untuk menaikkan status kalian ya. Jadi tips menaikkan status karakter. Tapi di sini Mas Jul tidak akan bercerita untuk tentang menaikkan status dari equip, dari IO ya guys ya. Kalau equip dan IO itu pasti dari kalian sudah paham semua ya, tapi yang sering terlewat ini ya. Jadi yang sering terlewat dan sering istilahnya kita build-nya kita up-nya salah-salah gitu. Jadi sehingga status kita menjadi stuck ya. Di sini Mas Jul akan memberikan status atau tips ya, Jadi memberikan tips untuk menaikkan status karakter kita ya. Oke, misal ini ya guys ya, misal untuk kritikal ya. Untuk kritikal kan tadi 199, sekian ya guys ya. Oke, yang pertama ini yang paling sering dilewatkan oleh teman-teman ya. Itu dari makanan ya guys ya. Nah, ini kadang teman-teman juga sering keliru guys antara buff makanan dan makanan yang bisa menambahkan permanen status. Ya. Jadi ada dua tipe makanan ya guys ya. Yang satu itu adalah bertipe buff ya. Jadi buff ya. Jadi dia hanya sebatas istilahnya sementara. Lalu yang satu adalah makanan permanen, walaupun menambahnya itu hanya 1 poin, itu sangat istilahnya berguna guys ya. Jadi buat teman-teman ini yang pertama itu kalian jangan lupa untuk memasak makanan ya. Jadi buat teman-teman sekalian apalagi kalau istilahnya dari awal build itu jangan lupa sampai makanan guys ya. Jadi selain equip, IO dan sebagainya, untuk meningkatkan status itu dari makanan ya, bukan buff. Kalau buff itu hanya sebatas sementara ya guys ya. Jadi kadang ada teman-teman ya, itu ada yang istilahnya dia bikin makanan tapi dia yang sifatnya itu buff lah. Saat dia makan itu meningkat status dia, tapi setelah 60 menit itu hilang. Lah, itu kadang sampai tanya kenapa kok tahu-tahu hilang, tahu-tahu turun padahal sudah buat makanan. Nah, itu karena dia buat makanannya adalah yang tipe buff ya. Jadi hanya tipe sementara untuk meningkatkan status sementara. Biasanya itu digunakan saat istilahnya kita PVP ya. Jadi seperti Thunder, seperti Top Liga, Burning Soul ya gitu ya. Nah, untuk yang permanen itu kita bisa masak yang seperti ini ya. Jadi ini adalah permanen. Jadi nambah statnya itu hanya 1 guys. Tapi 1 itu juga sangat penting guys ya. Ini kalau kita makan 1 hari kan maksimal 50 ya. Jadi maksimalkan sehari bikin 50. Tapi itu udah batas ya guys ya. Misal ini 170 level 160 itu bisa makan sampai 220 ya. 220 makanan. Ya ini ya. Mas Jul berarti bikin hanya 20 ya karena sudah 200-an ya makannya ya. Oke, kita bikin 20 itu meningkatkan berarti 20 status kritikal. Kalau di BP itu kurang lebih 200 guys. Ya ini ya. Oke, kita makan dulu ya untuk meningkatkan status. Jadi berbeda dengan buff yang ini ya guys ya. Ini adalah tipe buff ya, jadi sementara. Ini kalian nggak usah bikin terlalu banyak, nggak apa-apa, yang penting cukup aja. Oke, kalau ini yang permanen, nah ini dimakan ya. Itu nambahnya 200 itu dari 20 hanya 20 makanan ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada 200 makanan berarti nambah BP-nya 2000. Lumayan sekali ya guys ya itu ya. Walaupun memang tidak terlalu signifikan ya. Tapi ini salah satu istilahnya yang Mas Jul rekomendasikan untuk meningkatkan status ya. Jadi sedikit demi sedikit tapi nanti istilahnya menumpuk guys. Jadinya banyak ya guys ya. Jadi itu nggak harus kritikal, nggak. Misalnya mau smash ya smash, mau block ya block gitu ya guys ya. Gitu. Jadi ini hanya semisal aja nih kalau kritikal gitu ya. Gitu. Kalau misalnya maunya smash ya smash. Gitu guys. Jadi tergantung dari kalian ingin naikkan statusnya apa ya gitu. Kalau cara mudahnya ya top up guys. Ambil kartu merah gitu ya. Itu cara mudahnya. Kan di sini kan Mas Jul istilahnya memberikan tips untuk bagi para player yang F2P ya. Istilahnya ada kata mau spender ya tidak terlalu banyak gitu. Jadi untuk makanan yang tipe 2 itu yang VIP ya. Jadi nambahkan 2 status langsung itu ya guys ya. Jadi critical dan smash itu bahannya juga beda ya guys ya. Itu
itu dari mancing di yang salju itulah. Apa masih lupa itu yang tempatnya salju lah. Itu ya. Jadi itu salah satunya ya guys ya. Jadi untuk meningkatkan status kita. Oke, yang kedua ya guys. Yang kedua sering terlewatkan juga atau sering kalian asal itu adalah up wheel set ya. Wheel set ya guys, bukan wheel core ya. Wheel set ini kalau yang untuk memberikan efek vertikal ya, tentu aja salah satunya adalah break, yang kedua adalah fatality ya. Kalau misalnya mau smash bisa ambil gigantic ya, itu nambah smash. Kalau misalnya mau block ya soul chest bisa. Lalu yang bintang laut juga bisa guys ya. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian. Lalu di wheel set ini itu kan ada status-statusnya ya guys ya. Kalian up gitu ya guys ya, kalian up yang statusnya bagus guys. Nah ya itu, tapi dengan catatan wheelset kalian sudah penuh dulu, jadi kalian hanya tinggal mengganti-ganti aja gitu ya guys. Tapi kalau istilahnya masih awal pertama ya kita pakai dulu sampai kita dapat yang bagus gitu ya guys ya. Ini kan ada status tambahnya itu ya, menambah defense, critical, HP gitu ya guys ya. Jadi ya kurang lebih gitu guys. Jadi untuk wheelsetnya itu kadang kan teman-teman ini ya, nggak cuma teman-teman, Mas Jul pribadi itu waktu awal-awal waktu main pun karena belum paham itu, jadi up wheelsetnya itu asal guys, akhirnya amburadul semua untuk statusnya gitu ya. Jadi untuk nambahkan status dari wheelset pun bisa gitu ya guys ya. Jadi itu ada saat up itu ada status-statusnya, apalagi kalau misalnya dapat penurunan damage, peningkatan damage, itu bagus sekali ya gitu guys. Nah, tapi kalau misalnya yang istilahnya isinya itu abu-abu semua ya, itu abu-abu, biru, kuning, merah ya. Merah kan itu yang istilahnya bagus lah ya, ungu lumayan, biru itu yang paling jelek ya gitu. Jadi rare ya, jadi istilahnya ada istilahnya tipe-tipenya ya gitu ya. Oke. Ini bolong 2 guys. Ini bolong 2, lupa Mas Jul berarti belum pasang ya. Oke, kita pasangnya ini soul chest ya. Jadi Mas Jul mau rubah ke soul chest lah ya. Coba-coba besok kalau itu mau bikin full set soul chestnya gimana. Oke, ya nambah itu ya BP-nya ya guys ya. Jadi ya itu yang Mas Jul bilang. Lalu untuk memilih build set yang bagus gimana Mas Jul? Intinya kalau ada status kuningnya ya, status kuning atau status misalnya menambah red planet, menambah tingkatan damage, menambah penurunan damage, mendapatkan penurunan damage, itu bagus ya guys ya, itu up guys ya. Jadi salah satu indikatornya gitu. Misalnya misal di statusnya kok ada yang warnanya kuning nambah kritikal, ya itu bagus. Tapi rata-rata critical smash itu masuknya kalau nggak ungu abu-abu sih. Jarang sekali Mas Jul nemu yang istilahnya merah kayak gitu, jarang sih. Tapi bukan berarti nggak ada ya, tapi hanya jarang. Ya bisa dilihat itu ya biru critical gitu ya guys ya. Lalu apa lagi? Lalu ya itu ya guys ya untuk build setnya ya. Lalu SEO build setnya yang nambah critical itu tadi break dan fatality ya gitu ya guys ya. Cuma fatality kelemahannya dia menambahkan cooldown ya 10%. Kalau kita pasang 4-4-nya itu nambah 10%. Lalu masih pembahasan dalam build set ya guys ya, itu kalau nggak salah untuk wheel core. Untuk wheel core itu juga ada penambahannya ya gitu. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah fat card ya guys ya. Ini Mas Jul F2P ya guys ya. Jadi fat cardnya dengan level 160 itu baru satu guys, karena Mas Jul F2P ya. Jadi full kuning guys. F2P hanya bisa dapatnya dari bulanan ya guys ya. Kalau spender bisa dapat dari akumulasi itu ya, spend ya. Oke, kalau dari fat card ini yang paling mudah guys, dan meningkatkannya paling cepat ya. Jadi kalian caranya itu kalau sudah dapat status yang ada kritikalnya, misal kritikal ya kalian tinggal cash gitu ya. Nah ini akan kritikal gitu ya guys ya. Gitu kita tinggal up terus guys. Nah itu ya kritikal. Kita ganti. Nah itu kan lebih bagus ya. Lalu kita cash terus guys ya. Jangan lupa untuk up dulu ya. Jadi up sampai level 8 atau 9 untuk mengaktifkan seluruh kemampuannya ya guys ya.
seluruh statusnya untuk aktif ya. Ini kan baru level 4 ya. Level 5, level 6 sampai level 9 lah. Level 9 terbuka. Nanti kalian tinggal cash sampai istilahnya itunya kuning ya, kritikalnya kuning atau kalau mau sampai kritikal kuning ya bagus, namanya berarti gede gitu ya guys ya. Biasanya kalau Mas Jul stopnya kalau mencapai sudah menambahkan kurang lebih CP 3000-an lah gitu ya. Gitu guys. Jadi 2800 sampai 3000 Mas Jul stop dulu untuk naikkan yang lainnya, karena kenapa? Kita terbatas dari bahan ya guys ya, untuk debunya ya gitu ya. Jadi ya mau gimana, karena istilah F2P ya terbatas dari bahan-bahan guys gitu ya. Kita lihat apakah naik ya guys ya, dari 199 sekian naik jadi 200 sekian ya guys ya. Jadi kurang lebih hampir 1% untuk naiknya ya gitu ya. Lumayan ya guys ya, naiknya hampir 1% apa setengah persen ya tadi ya. Itu hanya seperti itu guys. Padahal untuk fight cardnya aja Mas Jul belum up sampai level 9 dan belum cash sampai istilahnya kuning ya gitu. Berbeda kalau sampai kuning. Nah, ya dari itu ya guys ya. Jadi itulah ya untuk meningkatkan status kalian. Jadi kalau misalnya status kalian stuck, itu nggak usah bingung guys. Lakukan aja yang seperti Mas Jul lakukan. Itu Mas Jul yakin akan naik status kalian ya. Jadi nggak harus kritikal. Misalnya kalian ingin block, ingin smash, ingin touch gitu ya. Nah, kalau misalnya peningkatan damage ya itu guys, cari peningkatan damage ya di build set, di di fight card ya. Kalau untuk equip itu Pak Jul yakin sudah paham semua lah ya. Oke, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu guys. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten-konten Mas Jul yang terbaru ya. Dan jangan lupa juga dukung terus Mas Jul dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Oke, see you next time guys. Bye-bye.